Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Evin Kartika, PGP Angkatan 11, kelas 287B. Saya akan menyampaikan materi tentang 1.3J, koneksi antar materi, modul 1.3, visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran. JGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak Ibu. Filosofi Ki Hajar Dewantara, di dalamnya terdapat nilai-nilai guru penggerak, juga terdapat visi guru penggerak dan profil pelajar Pancasila yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat. Keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan visi guru penggerak. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kedua, guru penggerak dalam menyusun visi, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak. Guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan dan peran guru penggerak profil pelajar Pancasila, yaitu murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya, peran guru penggerak, yaitu mandiri, memimpin pembelajaran, berpihak pada murid, mewujudkan kepemimpinan murid kolaboratif, menggerakkan kolaborasi inovatif, menjadi coach bagi guru lain, reflektif, menggerakkan komunitas praktisi. Nilai guru penggerak antara lain mandiri, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Kesimpulan keterkaitan antar materi. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan dapat menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang telah disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam mewujudkan visi tersebut, guru penggerak dapat menggunakan paradigma inquiry apresiatif untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan nilai yang dimiliki pada organisasi sekolah dengan menggunakan tahapan bagja. Inquiry apresiatif merupakan upaya perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan sistematis tentang apa yang membuat sebuah sistem menjadi hidup, berjalan efektif, dan cakap dalam terminologi ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Menurut Cooperate dan Whitney tahun 2005, inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan.
IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, lalu mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagja, langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Bagaimana cara saya untuk membangkitkan literasi sains yang menarik bagi murid dalam pembelajaran untuk mewujudkan generasi beriman, cerdas, berbudaya lingkungan? Tindakan yang pertama adalah membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan literasi sains yang menarik bagi murid dalam pembelajaran di kelas. 2. Melakukan tukar pendapat terkait pentingnya membangkitkan literasi sains yang menarik bagi murid dalam pembelajaran di kelas. 3. Melakukan refleksi diri dan umpan balik dari pembelajaran yang telah dilakukan sebagai evaluasi berikutnya. Ambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat membangkitkan literasi sains murid? Tindakannya dengan mewawancarai, melakukan survei pengalaman guru, kepala sekolah, pengawas, murid, narasumber, para ahli tentang kegiatan literasi sains. Kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka tertarik dalam kegiatan literasi sains? Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat membangkitkan literasi sains yang menarik bagi murid. Contoh, minta murid untuk menuliskan aktivitas sains yang mereka sukai dan alasan dibaliknya. Lakukan survei untuk memahami minat mereka terhadap berbagai topik sains. 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat membangkitkan literasi sains yang menarik bagi murid? Situasinya mengembangkan proyek pembuatan taman mini atau terarium di mana murid meneliti jenis tanaman yang dapat tumbuh, kemudian berproses fotosintesis dan kebutuhan dasar tanaman untuk hidup. Yang keempat, keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu saya dalam mengembangkan literasi sains, yaitu dengan melakukan manajemen kelas yang baik, kerja sama tim seperti penelitian ekosistem lokal, melakukan refleksi diri untuk evaluasi ke arah kemajuan berikutnya. Gali mimpi. Yang pertama, apakah murid lebih bersemangat dan memahami materi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran yang membangkitkan literasi sains? Tindakannya, murid bersemangat dan memahami materi dengan baik. Berkolaborasi dengan murid dan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang membangkitkan literasi sains yang diminati murid. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana
yang dapat mendukung pembelajaran untuk praktikum. Gali mimpi kedua, bagaimana cara agar murid dapat berprestasi di bidang yang diminatinya, dengan memberikan semangat dan motivasi kepada murid. Jabarkan rencana. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang membangkitkan literasi sains yang menarik bagi murid? Yang pertama, dengan membuat modul ajar yang menarik dan bervariasi. Kedua, mempersiapkan fasilitas pendukung seperti media inovatif atau alat peraga, tempat belajar bervariasi, bisa di kelas, di lapangan, di lingkungan sekolah, di lab IPA, di kebun, di halaman, atau di kolam. Yang ketiga, bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang keempat, membuat inovasi berupa video pembelajaran yang menarik. 5. Secara berkelompok, murid diajak membuat video pembelajaran saat praktikum, kemudian mengupload ke YouTube-nya. Atur eksekusi. Dalam membangkitkan literasi sains yang menarik bagi murid dalam pembelajaran di kelas sebagai penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu setiap pembelajaran di kelas menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kapan pelaksanaannya? Murid, guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai perannya. Dan pelaksanaannya dimulai pada awal pembelajaran atau awal semester. Tujuannya adalah untuk menguatkan karakter anak sedini mungkin. Yang memonitor adalah kepala sekolah dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Apa saja indikator keberhasilannya? Yaitu dengan menggunakan IT dalam pembelajaran sebagai penunjang kegiatan literasi sains, murid menghasilkan produk dari literasi sains, contoh taman mini terarium sederhana yang dimanfaatkan secara langsung. Bagaimana evaluasinya? Dengan refleksi dilakukan sebagai evaluasi untuk perbaikan kegiatan literasi sains berikutnya. Mari kita membangkitkan literasi sains yang menarik bagi murid dalam pembelajaran untuk mewujudkan generasi beriman, cerdas, berbudaya lingkungan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari kita menjadi pendidik yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.